Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fashalli 'ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, Jumat ini masih berada di bulan Syawal 1446 Hijriah. Maka khatib berwasiat takwa berkaitan dengan pasca Idul Fitri. Dan ternyata bulan Syawal itu tidak hanya 1 atau 2 hari, tapi memanjang. Dan hari ini pun di RW kita akan mengadakan silaturahim. Walaupun kita tahu bahwa silaturahim itu tidak terbatas di bulan Syawal, tapi minimal ada momentum yang penting di bulan Syawal itu. Apa dalilnya? Karena pertemuan di bulan Syawal itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu peristiwa, Siti Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 58 Hijriah itu didatangi oleh 2 orang hamba sahaya sambil mukul rebana, bermusik kepada Aisyah, karena Siti Aisyah senang mendengar hiburan yang disajikan oleh hamba sahaya itu. Tiba-tiba terdengar oleh orang tuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah Aisyah. Maka dia katakan, ini mizmarus syaitan atau mizmaris syayatin, musik setan. Kenapa diperdengarkan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi Abu Bakar sebagai orang tua tentu tidak berkenan mendengar musik diperdengarkan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pada saat itu tentu saja kaget, merasa dosa, takut, merasa durhaka. Tiba-tiba Rasul datang ke rumah Aisyah tersebut. Maka Rasul bersabda, huma, biarkan mereka berdua bermain rebana itu. Beliau katakan, inna likulli ummatin idan. Bagi setiap umat ada id, ada hari raya. Wahada iduna, sedangkan hari ini adalah hari raya kita. Artinya Rasulullah SAW memperbolehkan. Maka beliau bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah senang kamu mendengar? Padahal si 2 hamba saya itu sudah pergi karena disuruh pergi oleh Abu Bakar. Kata Aisyah, ya senang ya Rasulullah. Kalau begitu dipanggil kembali, kemudian bermain musik. Dan kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuanku mendengarkan musik tersebut. Jadi hadirin sidang Jumat, itu salah satu gambaran bahwa setelah Id itu ada pertemuan, ada silaturahim dengan istilah lain.
Dan sering kita dengar ucapan-ucapan di masyarakat. Ada yang minal aidin wal faizin, yang dilanjutkan dengan mohon maaf lahir batin, seperti terjemahnya. Padahal minal aidin wal faizin itu artinya semoga Anda kembali, termasuk yang kembali, wal faizin, meraih bahagia. Konon itu kabarnya diucapkan kepada orang yang pulang dari peperangan, kembali ke keluarganya, maka istrinya mengatakan semoga Anda termasuk orang yang kembali dan meraih kemenangan. Jadi tidak ada kaitan dengan id. Kalau minal aidin wal faizin sebetulnya asal usulnya, karena id itu beda dengan aid. Kalau id mah artinya hari raya. Kalau aid itu ada yaudu, artinya kembali. Jadi id dengan ud beda. Kalau ud itu artinya kembali, kalau id itu hari raya. Tapi ya begitulah di masyarakat. Dan diterjemahkan mohon maaf lahir dan batin. Ada juga yang kullu amin wa antum bi khairin. Setiap tahun wa antum bi khairin, kalian itu menjadi baik. Tapi yang ada dasarnya yang saya temukan itu diriwayatkan oleh Abul Qasim Sulaiman At-Tabarani. Beliau lahir tahun 260 dan wafat tahun 360 dalam usia 100 tahun. Kitabnya adalah Al-Mu'jam Al-Kabir. Jadi At-Tabarani itu kitab hadisnya ada 3. Ada Mu'jam Al-Kabir, ada Mu'jam Al-Awsat, ada Mu'jam As-Saghir. Bedanya, kalau Mu'jam Al-Kabir itu disusun berdasar urutan sahabat. Kalau Mu'jam Al-Awsat itu disusun berdasar orang-orang yang menjadi guru beliau. Kalau Al-Mu'jam As-Saghir itu ringkasannya. Jadi 3 kitab ini menjadi sumber. Beliau katakan haddasan Muhammad bin Yazdad As-Sauri, haddasana Abu Hammam Al-Walid bin Syuja, haddasana Baqiyah bin Al-Walid, haddasani Habib bin Umar Al-Ansari, akhbaroni Abi. Qala laqaitu Wasilah yauma'id. Kata Umar Al-Ansari, yaitu ayahnya dari Habib, dia mengatakan laqaitu Wasilah, aku bertemu dengan Wasilah. Wasilah itu adalah sahabat Nabi yang wafat tahun 80 Hijriah. Yauma'id, pada hari Id, pada hari raya. Tapi di sini tidak disebut hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Bisa saja dua-duanya, bisa saja salah satu. Fakultu, maka aku katakan, taqabbalallahu minka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah. Taqabbalallahu minna, semoga amal ibadah kami, wa minka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Anda. Dan juga kalimat yang lain dikutip oleh Ibnu Jarir, dikutip oleh Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ada taqabbalallahu minna wa minka, ada taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Anda. Apa jawaban Wasilah? Wasilah menjawab, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal Anda. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum, yang dijawab na'am taqabbalallahu minna wa minkum, itu dasarnya adalah asar sahabat.
Dan asar sahabat itu dianggap sahih oleh para ulama, para pengkritik hadis. Kalau begitu, yang ada dasarnya ya ini taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau seperti minal aidin, atau ada juga kan yang berduka cita karena meninggalkan, karena bulan Ramadan telah meninggalkan kita, maka kita berduka cita. Kalau itu mah menurut saya bertentangan dengan hadis yang sahih, karena hadis yang sahih mah seperti tersirat juga di dalam Al-Qur'an, walitukabbirullah ala mahadakum. Di situ dikatakan wala'allakum tashkurun. Semoga kalian mau bersyukur. Jadi waktu Idul Fitri, Idul Adha itu syukur, bukan bersedih. Tapi kan katanya ada hadis yang dikutip oleh kitab Duratun Nasihin, itu juz 1 halaman 11. Apabila datang akhirul lailah Ramadan, apabila datang akhir Ramadan, bakatis samawati wal ar, langit dan bumi itu menangis. Maka ditanya, kata beliau, Rasul katanya ditanya, oleh Rasul ditanya, kenapa kalian langit dan bumi menangis? Karena kami bersedih. Malaikat juga menangis karena bersedih. Kenapa? Karena malam yang barokah, malam Al-Quran, malam Lailatul Qadar sudah pergi meninggalkan kita, maka kami berduka cita. Tapi setelah saya telusuri, hadis yang dikutip di dalam Duratun Nasihin itu tidak tercantum di dalam Al-Masadir Asliyah, tidak tercantum di dalam kitab-kitab hadis yang asli. Maka dikatakan oleh sebagian ulama hadis itu maudhu atau hadis palsu. Hadis yang sahih, Idul Fitri maupun Idul Adha adalah hari gembira, hari bersyukur, bukan hari berduka. Maka tepat kiranya kalau doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kami dan ibadah Anda. Tapi kan ada tambahan, siamana wa siamakum. Sayang, tambahan siamana wa siamakum itu tidak tercantum di dalam asar sahabat. Dan kalau ditambah siamana wa siamakum, tentu yang didoakan hanya saumnya saja. Padahal bulan Ramadan itu kan bukan hanya ibadah saum, ada ibadah sholat, ada ibadah zakat, ada bacaan Quran. Bahkan menurut Ibnu Abbas, Rasulullah SAW itu karena ajwad annas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasul itu sangat dermawan di bulan Ramadan, meningkatkan di bulan Ramadan. Beliau itu orang yang dermawan, tapi kalau bulan Ramadan lebih meningkatkan lagi kedermawanannya. Dan beliau juga yalqahu Jibril kullalailah fi Ramadan. Jibril itu menemui setiap malam pada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan belajar Al-Quran. Rasul aja yang sudah pinter, sudah cerdas, sudah hebat ilmunya, dapat wahyu, mau belajar. Apalagi kita yang masih bodoh. Kalau merasa bodoh, kalau merasa pinter, walaupun sudah merasa pinter, Rasul itu mau tetap belajar walaupun sudah usia lanjut. Jadi belajar itu bukan hanya bagi orang yang bodoh. Rasul pun tetap doanya Robbi zidni ilma dan yalqahu. Karena ada komentar channel sekarang mah belajar mah lewat Google saja, lewat WhatsApp, lewat chat GPT, lewat AI, kan itu bisa. Tapi kalau kita perhatikan hadis itu yalqahu,
bertemu, liqa. Apalagi bacaan Quran. Bacaan Quran itu nggak bisa lewat internet. Karena lidahnya, makhorijul huruf itu harus dibetulkan oleh gurunya. Karena kita pun banyak kan, bacaan kita masih belum tepat makhorijul hurufnya. Begitu pula pemahamannya, diskusi. Rasulullah itu payudarisul Quran. Diskusi dengan Jibril. Kadang-kadang Jibril yang belajar kepada Rasul, kadang-kadang Rasul kepada Jibril. Jadi kalau kita ingin meniru Rasul, belajar itu berlanjut. Tolab ilmu, payudarisul Quran dan hadis. Karena Rasulullah SAW mengajarkan pada Jibril. Karena Jibril mah sekarang tidak dialog dengan kita. Kalau dengan Rasul mah Jibrilnya langsung dialog dengan Rasul. Maka kita dengan dialog dengan kitab-kitabnya, dengan hadisnya, dengan apa yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi taqabbalallahu minaman wa minkum itu berdoa atas segala ibadah apapun, baik tolab ilmunya, baik qiyamul lailnya, qiyamul Ramadan atau saumnya itu sendiri, termasuk tadarus, termasuk diskusi tentang keislaman. Dan di bulan Ramadan itu tiap malam Rasulullah SAW, ya kalaupun tidak tiap malam, kita minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita bisa kembangkan. Karena itu merupakan teladan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa taqabbalallahu minna wa minkum itu menggambarkan ada tindak lanjut. Jadi Idul Fitri itu bukan selesai, tapi ada tindak lanjutnya, ada kelanjutannya. Kalau di Ramadan ada tarawih, maka di luar Ramadan ada qiyamul lail. Maka terus menerus berlanjut, baik itu sholat berjamaahnya maupun sholat-sholat yang lainnya diusahakan bisa terlaksana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kami, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah Anda. Dan jawabannya adalah na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Itu berdasar asar sahabat. Nama sahabatnya adalah Wasilah yang didatangi oleh Umar al-Ansori. Demikian, ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadi Idul Fitri itu ada silaturahim, ada tahniah. Tahniah itu mengucapkan selamat, berbahagia. Apa kalimatnya? Yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Berdasar apa? Berdasar asar sahabat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Apa maknanya? Yaitu mendoakan semoga Allah menerima amal ibadah kami dan Anda. Dan berarti ibadah Ramadan ada kelanjutannya. Jadi didikan di bulan Ramadan harus berlanjut, termasuk belajarnya. Tidak boleh terhenti. Kemudian konteks silaturahim karena ada pertemuan seperti yang dilakukan oleh Umar al-Ansori bertemu dengan Wasilah. Nilai yang terkandung tentu saja ada nilai spiritual, yaitu doa. Kemudian nilai sosial, empati kepada sesama.
saling bantu dan saling mendoakan, saling menjumbang, saling memberikan kegembiraan, dan ada etika komunikasi sesama umat, dan juga ada nilai tradisional yang Islam karena berdasar sunnah sahabat itu. Maka berkaitan dengan keagamaan, kalau kita melaksanakan itu insya Allah termasuk ibadah. Mari kita tutup dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.